Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa iyyakumullah. Kita jumpa lagi di kegiatan satu hari satu bahasan ya. Ya ini mah dakwah aja ya. Kita bareng-bareng belajar, sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya. Memang butuh guru juga, saya juga sama ya. Nah ini saya mau coba baca lagi kitab Sahih Bukhari ya. Ini Fathul Bari bi Syahri Sahih Bukhari. Ini nama kitabnya Fathul Bari, dan memang yang mengarangnya adalah Ibnu Hajar Asqalani. Cuman yang menjadi tolak ukur yang sangat tinggi itu adalah Sahih Bukharinya. Karena beliau ini mensyarah, atau Ibnu Hajar Asqalani ini menjelaskan hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari, dan memang Sahih Bukhari itu menjadi kitab yang punya otoriter tertinggi dalam ilmu hadis gitu ya. Dan memang Imam Al-Bukhari pun menjadi sosok imam yang memang punya otoriter yang sangat mulia ya, punya kemuliaan, posisi yang sangat luar biasa dari hati orang-orang beriman gitu ya. Karena memang yang diriwayatkannya sahih semua gitu ya. Ini adalah menjadi bagian dari yang kita jadi semangat untuk mengkajinya. Jadi sudah tidak ada keraguan gitu ya. Nah teman-teman, alhamdulillah, langsung saja mungkin ya. Ini sebenarnya kitab yang pernah saya tinggalkan karena memang butuh guru untuk menerjemahkan ini ya. Dan memang Bukhari saya baca gitu ya, terus kemudian memang mencantumkan juga berbagai pendapat, dan khawatir ketika bacanya setengah-setengah nanti khawatirnya masuk ke pemahaman Qadariyah ataupun Mu'tazilah dan lain-lain lah, bahkan atau Syiah. Nauzubillah ya. Khawatirnya gitu kalau baca sendiri itu gitu. Makanya harus punya guru dan memang harus punya sandaran agar bisa bertanya gitu. Nah, kita langsung saja ya masuk ke bahasan tarjamatul Imam Al-Bukhari Sahibus Sahih Al-Bukhari ya rahimahullah taala. Nah, yang pertama kita bahas ismuhu wa nasabuhu wa mauluduhu ya. Namanya dan nasabnya dan kelahirannya seperti apa ya. Jadi nama asli dari Imam Bukhari adalah Muhammad. Ismuhu Muhammad. Namanya Muhammad. Wal kunyah, dan beliau ini punya sebutan yang lain, nama lain selain Muhammad itu disebutnya Abu Abdillah. Ya kayak misalnya saya Awan Suryana namanya, tapi saya ini punya kunyah yang dinisbatkan kepada anak saya. Misalnya anak saya yang pertama namanya Hamim Abdurrahman Al-Mubarak, maka saya ini adalah Abu Hamim ya. Faham maksudnya ya? Saya ini adalah Abu Hamim Abdurrahman Al-Mubarak. Nama saya Awan, tapi saya ini adalah Abu Hamim Abdurrahman. Saya ini ayah dari Hamim Abdurrahman itu, gitulah. Ya. Kemudian walaqab Imamul Muhaditsin ya. Jadi punya gelar yang sangat mulia, disebut Imamul Muhaditsin ya. Imamnya para pakar ilmu hadis gitu ya. Jadi sepakar-pakarnya ilmu hadis, nah beliau inilah Imam Bukhari inilah yang paling pakar di antara pakar-pakar itu, karena memang kadang beliau ini yang langsung ketemu dengan ulama-ulamanya bahkan gitu ya, berjumpa langsung gitu ya, bahkan mentelusuri hadis itu ya, biar betul-betul sahih itu betul-betul dikejar ke tempat negaranya orang yang meriwayatkan gitu ya. Luar biasa ini ya. Nah, dia punya laqab Imamul Muhaddisin atau Amirul Mukminin fil hadis. Bahkan di beliau ini disebut pemimpin orang-orang beriman dalam urusan ilmu hadis. Ya. Disebut Amirul Mukminin. Kalau Amirul Mukminin biasanya Umar bin Khattab Amirul Mukminin gitu ya. Yaitu khalifahnya umat Islam ketika itu. Ini disebut Amirul Mukminin fil hadis ya. Beliau juga adalah pemimpin umat Islam dalam urusan ilmu hadis gitu ya. Jadi rujukannya pasti ke beliau semua gitu. Nah, masuk ke nasabnya. Nasab dari beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah bin Ahnaf al-Ju'fi al-Bukhari. Wah, panjang ya. Silakan dihafal ya kalau bisa ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah bin Ahnaf al-Ju'fi al-Bukhari. Nah, gitu. Ya, beliau nasabnya seperti itu. Nah, walidul Imam al-Bukhari huwa Ismail. Ayah dari Imam Bukhari adalah Ismail tadi kan, Muhammad bin Ismail. Wa kunyatuhu Abul Hasan, dan ayahnya ini punya gelar ya, punya gelar atau punya sebutan tadi disebut Abul Hasan ya. Ayahnya Hasan. Nah, kalau kita dengar Abul Hasan kadang kalau kita sering membaca hadis ataupun menjelaskan
uraian-uraian tentang ilmu hadis, kadang kita selalu dengar nama Abul Hasan. Nah, kita nggak tahu apakah Abul Hasan yang dimaksud ini adalah ayah dari Imam Al-Bukhari ya, jangan-jangan ya. Tapi wallahu alam ya. Karena saya juga sering dengar Abul Hasan ya, Abul Hasan. Nah, kana min kibaril muhaditsin. Nah, ternyata betul juga. Beliau ini adalah termasuk dari salah seorang pakar ilmu hadis ya, min kibaril muhaditsin ya. Orang-orang yang punya posisi yang sangat tinggi dalam ilmu hadis. Nah, jadi ayahnya Imam Bukhari ini Ismail tadi ya, atau disebut Abul Hasan tadi, adalah salah seorang dari yang punya pakar keilmuan ilmu hadis, teman-teman. Jadi ayahnya yang bukan orang sembarangan. Min talamidzi ashabil Imam Malik. Dan beliau ini adalah termasuk dari murid-muridnya sahabat Imam Malik. Nah, ini sahabat di sini kalau dalam bahasa Arab bisa dikategorikannya betul sahabat. Berarti Imam Malik itu imam mazhab ya. Ada Imam Malik, ada Imam Hanafi, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali atau Ahmad ya. Itu biasanya dua itu disatukan karena sama biasanya. Nah, Imam Malik ini gitu ya, punya sahabat. Nah, apakah menerjemahkannya begitu ya? Imam Malik ini punya sahabat, dan sahabatnya ini punya murid. Nah, muridnya adalah ayah dari Imam Bukhari. Nah, bisa jadi diterjemahkannya begitu, tapi bisa jadi ashab itu memang kata lain untuk menunjukkan bahwa ya dia ini adalah bagian dari muridnya Imam Malik, bisa jadi. Jadi bisa jadi ini teh dua terjemah, muridnya Imam Malik langsung atau memang muridnya sahabatnya Imam Malik ya. Jadi teman-teman yang sudah pernah ngaji ini ya bisa konfirmasi lah ya, ini muridnya Imam Malik langsung atau memang muridnya imam yang lain yang memang ini sahabat dari Imam Malik ya. Silakan nanti dikonfirmasinya. Nah, kemudian qala al-Imam al-Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Hafidz Tarikhul Kabir ya, ini nama kitabnya Al-Hafili At-Tarikhul Kabir ya. Sami'a abi min Malik bin Anas, ayahku kata beliau, kata Imam Bukhari ya tadi, mendengar dari Malik bin Anas. Tadi Malik bin Anas itu adalah imam mazhab ya. Waro'a Hamad bin Zaid qad safaha Ibnu Mubarak bikil tayadeh. Jadi katanya atau dia menyaksikan bahwa Hamad bin Zaid qad safaha Ibnu Mubarak, pernah berpapasan bahkan bersalaman langsung dengan Ibnu Mubarak gitu ya. Nah, saya juga karena bukan pakar dari ilmu hadis, jadi Ibnu Mubarak juga saya juga masih harus mengkaji ya, beliau ini siapa gitu ya. Wa kadza qala Ibnu Hibban, dan begitu juga disampaikan oleh Ibnu Hibban fi kitab Thiqat ya, dan disampaikan juga oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya, namanya kitabnya As-Thiqat ya. Nah, jadi ini sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa posisi ayah dari Imam Malik itu bukan orang sembarangan, teman-teman gitu ya. Jadi pernah berpapasan atau bahkan guru-gurunya beliau itu pernah langsung bertemu dengan Ibnu Mubarak dan sebagainya gitu ya, pakar-pakar ilmu hadis gitu ya di zaman itu gitu. Jadi ini di bait ini sebenarnya menunjukkan bahwa ayahnya ini bukan orang sembarangan. Ayahnya orang yang luar biasa, ini termasuk orang hebat ya. Nah, langsung ke bait yang selanjutnya, wa mauluduhu al-Imam Al-Bukhari. Lahirnya Imam Al-Bukhari itu seperti mana ya, tempatnya Imam Bukhari itu dilahirkan di Bukhara ya. Bukhara itu Al-Madinatul Ma'rufah fi Khurasan. Itu adalah sebuah kota yang dikenal di Khurasan, namanya Bukhara. Makanya disebut Al-Bukhari, mengambil dari nama tempat dia lahir ya sebenarnya. Wa wulida rahimahullah taala, dan beliau ini Imam Bukhari ini dilahirkan di hari ke salah satu ashar atau salis ashar min syahri Syawal ya. Jadi ke-13. Jadi beliau ini dilahirkan pada hari ke-13 min syahri Syawal, dari bulan Syawal, sanah mi'ah arba'ata wa tis'in. Jadi di di tahun 194 Hijriah ya, ba'da salatil Jum'ah, setelah pelaksanaan sholat Jum'ah. Jadi beliau ini dilahirkan di tanggal 13 bulan Syawal tahun 194 Hijriah setelah sholat Jumat. Masya Allah ya.
Bahkan di sana disampaikan faka'annahu qad tala'a kahilalil aid, kahilalil aid ya. Lahirnya Imam Bukhari ini seakan-akan seperti posisinya seperti ketika bulan sabit gitu ya, ya ditunjukkan bahwa keren gitu ya lahirnya orang hebatnya kadang ya gitu ya. Ketika bulan sabit gitu ya. Wa dzakarul Bukhari, dan Imam Bukhari juga menyebutkan annahu wajada, bahwa dia ini menemukan tarikhu miladihi, wajada tarikhu miladihi. Jadi beliau ini menemukan tanggal kelahirannya maktuban, tertulis bi khatti walidihi, dengan tulisan ayahnya. Jadi langsung dituliskan oleh ayahnya tadi, Ismail atau Abul Hasan tadi ya. Jadi langsung dituliskan. Jadi beliau ini menemukan tanggal lahirnya beliau ini untuk menunjukkan bahwa benar gitu tanggal segitu gitu ya. Jadi ditulis langsung sama ayahnya gitu. Kan dulu mah nggak ada pegawai camat ya. Tulis langsung sama ayahnya. Nah, terakhir untuk hari ini, wakanat walidatul imam, dan ibu dari Imam Bukhari ini ya, abidah, adalah seorang hamba yang solih ya, solihah ya, mohon maaf. Jadi seorang hamba yang taat, solihah ya. Jadi sekali lagi, ibu dari Imam tadi kan ayahnya, sekarang ibunya. Jadi ibunya dari Imam Bukhari ini adalah seorang yang sangat ahli ibadah. Waqad nuruziqat hadzan wafiran minal ibtihali ilallahi wa du'ai ilaih. Jadi beliau ini diberikan rezeki yang masya Allah ya, kesempatan yang luar biasa untuk senantiasa berharap. Ibtihal itu bisa diartikan doa juga ya, doa harapan-harapan, kemudian harapan-harapan kepada Allah, dan wadu'a ilaih ya, dan berdoa senantiasa kepada Allah terus menerus ya, karena memang dia ahli ibadah ya. Jadi benar-benar diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah ya. Wa kana al-Imamul Bukhari, dan Imam Bukhari itu qad dha'a basarahu fi sigharihi ya. Jadi Imam Bukhari ini teman-teman ternyata adalah seorang yang tidak bisa melihat sebelumnya. Jadi buta beliau ini ya. Mungkin ini adalah informasi yang mengejutkan untuk teman-teman yang baru ngaji gitu ya. Ternyata beliau ini orang yang buta loh awalnya ya. Jadi wa kana al-Imamul Bukhari qad dha'a basarahu fi sigharihi, ketika kecil dia ini tidak bisa melihat ya, atau buta ya. Wa faqada nurhu, dan memang ya hilang cahayanya kan gitu ya, maksudnya nggak bisa lihat gitu ya. Wa anjazal attiba'u anil ilaj, dan para dokter pun udah nggak bisa ngobatin ini mata beliau gitu ya. Nah ini masya Allah ya, saya jadi merinding bacanya ya. Nah, faro'at ummuhu fil manam, dan ibunya ketika itu bermimpi ya, melihat Ibrahim ya. Faro'at ummuhu fil manami Ibrahim alaihi salam yaqulu laha. Jadi ibunya Imam Bukhari ini melihat dalam mimpinya bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim alaihissalam ini menyampaikan kepada ibunya, ya hadhihi qad raddallahu ala ibniki basarahu bikasrati du'aiki ya. Jadi wahai engkau, sungguh Allah telah mengembalikan kepada anakmu gitu ya, penglihatan dia, bikasrati du'ai, karena banyaknya engkau berdoa kepada Allah ya. Masya Allah ya, ini ibunya memang luar biasa. Jadi Allah telah mengembalikan ya kepada anakmu, kata Ibrahim alaihissalam ketika di mimpinya gitu ya, dikarenakan bikasrati doai, karena banyaknya doa yang engkau panjatkan untuk Imam Bukhari ini. Jadi ibunya tuh emang selalu mendoakan. Karena waktu itu pernah, kalau nggak salah diceritanya, Imam Bukhari itu pernah ingin belajar hadis, cuman sama ibunya dilarang karena memang dia tidak bisa melihat. Bagaimana caranya kan begitu ya. Akhirnya Imam Bukhari itu nangis gitu ceritanya. Nah disitulah ibunya tuh merasa sakit hati gitu ya, melihat anaknya ingin belajar tapi terhalang karena memang tidak bisa melihat gitu ya. Nah, ayah ibunya berdoa, dan akhirnya ternyata di sini dia mendapatkan mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan bahwa kata Ibrahim alaihissalam kepada beliau bahwa anaknya itu dikembalikan oleh Allah penglihatannya kan gitu. Nah, karena banyaknya doa yang dipanjatkan kepada Allah ya.
untuk kesehatan matanya. Qalat, nah kemudian beliau atau ibunya dari Imam Bukhari ini mengatakan, innaha qamat min lailatiha allati ra'at fiha ru'ya, ya. Dan akhirnya beliau pun terbangun, ya, di malam tersebut, ya, ketika melihat mimpi tersebut. Wa idza bibasari waladiha Muhammad qad raja'a wa 'ada fihi nuruhu. Masya Allah, ya. Dan ternyata benar gitu ya, ketika beliau ini bermimpi ternyata benar, ya, pandangan anaknya itu dikembalikan oleh Allah, ya, Muhammad tadi ya, namanya kan Muhammad ya. Jadi ternyata sudah dikembalikan oleh Allah dan mampu melihat. Bahkan di beberapa cerita ibunya tuh saking nggak yakin gitu ya, ditanyain ini warnanya apa kan gitu. Ini kelihatan ada warnanya nggak gitu, ini ada warnanya nggak, ini kelihatan nggak, iya. Masya Allah ya, ini luar biasa orang-orang hebat ya begini ya ceritanya. Ya luar biasa teman-teman. Nah itu sampai situ dulu lah teman-teman ya, karena terlalu panjang 16 menit. Nah teman-teman boleh diskusi lah ya, karena saya juga butuh masukan-masukan nih, bagus banget ya ceritanya dan perlu kita bahas dan terus kita semangati untuk belajar satu hari satu bahasan lumayan, nah atau satu hari setengah halaman kan lumayan ya. Itu saja, jazakumullah khair jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.